Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan 3 faedah dari kisah pembunuh 100 nyawa sudah kita bahas. Berarti sekarang kita masuk faedah yang keempat, bahwa orang yang berilmu, yang memiliki ilmu Al-Quran was Sunnah, dia akan berjalan dengan menggunakan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan, sehingga ia memberi arahan kepada petunjuk, dan akhirnya ia akan memperoleh manfaat sekaligus bermanfaat pula bagi orang lain. Nah, faedah keempat ini kita ambil dari jawaban orang yang alim. Sangat nampak berbeda jawabannya dengan yang abid. Orang yang alim memberikan jawaban dengan ilmu, dan memang inilah jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dan juga para pengikut mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ucapkan, ini adalah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Yani apa? Ad'u ila Allah ala basirah. Ia berdakwah ala basirah dengan dasar ilmu. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini dikatakan juga bahwa dengan dasar ilmu itu akhirnya dia akan memperoleh manfaat, sebagaimana hadis yang kita baca, man da'a ila huda kana lahu minal ajri. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada kebenaran, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana atau sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, dan juga Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min ayyakuna humrun na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui perantara engkau, lantaran nasihat yang kau sampaikan padanya, lantaran dakwah yang kau sampaikan padanya, kemudian Allah beri hidayah kepada dia, walaupun hanya satu orang, kata Nabi, itu lebih baik bagimu daripada memiliki kendaraan termewah di muka bumi ini. Itu di dalam al-hadis. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah ucapan yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan beramal saleh? Di dalam ayat ini Allah menempatkan bahwa orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah, menyuruh kepada Allah tabaraka wa taala dengan ilmu, itu adalah ucapan yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian faedah yang kelima, kita lihat, hendaknya orang yang berilmu dan orang yang berdakwah ke jalan Allah menyampaikan kabar gembira dan tidak membuat orang lari. Jangan membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah, di mana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini faedah yang kelima. Perlu diperhatikan khususnya bagi para penasihat, bagi para juru dakwah, dan setiap kita, sebagaimana yang tadi sudah kita terangkan, agar kita tidak tergolong ke dalam manusia yang merugi. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihati dalam hal kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Namun perlu diperhatikan etika dan adab. Di antaranya dari faedah ini kita lihat, yaitu menyampaikan kabar gembira dan tidak membuat orang lari. Dari mana ini kita ambil?
dari jawaban orang yang alim. Ketika ditanya oleh pembunuh tadi yang telah membunuh 100 nyawa, dia minta fatwa apakah ada kesempatan untuk bertaubat. Dia kasih kabar gembira, iya, ada. Dikasih motivasi, apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tidak ada. Ini kabar gembira. Sehingga dia tidak putus asa, dia tidak pesimis. Nah, coba kalau kita jawab, ada orang yang telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bertanya kepada kita apakah ada kesempatan untuk taubat. Ya, misalkan tentang kasus ini, dijawab, berapa orang yang telah kau bunuh? 100. Wah, ini terlalu besar. Jangankan 100, 1 orang engkau bunuh itu dosanya demikian besarnya. Terlebih lagi dikalikan 100. Wah, sudah tidak ada harapan taubat bagi kamu. Ini bukan memberi kabar gembira. Dia akan menjadi pesimis, ya. Bisa-bisa Anda menjadi korban berikutnya nanti. Nah, lihat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Muawiyah dan Mu'adz ini adalah 2 orang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk berdakwah. Namun Nabi sebelumnya berpesan kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira. Permudahlah oleh kalian dan jangan kalian persulit. Ini pesan yang pertama. Permudah, jangan dipersulit. Wa basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ya, selalu memberikan ancaman-ancaman. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti misalkan kasus ada seseorang yang bertanya karena kondisi dia sakit parah, ya, dia meyakini bahwa kewajiban sholat tetap ada pada pundaknya, namun karena kondisinya yang parah seperti itu, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, ya, karena stroke atau penyakit yang semisal dengan itu, lumpuh, lantas dia buang air di tempat. Dia yakin bahwa salat tetap wajib atas dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang yang diyakini, yakni ajal. Dia tahu itu. Kemudian dia bertanya, bagaimana hukum sholat saya dalam kondisi penuh dengan najis ini? Perlunya perhatikan hal ini. Jangan kemudian Anda katakan, waduh, haram Anda mengerjakan sholat dalam kondisi banyak najis seperti ini. Enggak boleh. Syarat sahnya sholat itu harus bersih dari najis. Jadi kalau Anda mau sholat, bersihkan dulu, pastikan dulu bahwa tidak ada najis sedikit pun. Jangankan najis sebanyak ini, setetes saja ada di dalam pakaian Anda, tidak akan diterima salat Anda. Apakah jawaban seperti itu yang akan Anda berikan kepada orang yang kondisinya demikian? Ini tidak tepat. Ini tidak hikmah di dalam menyampaikan dakwah, tidak hikmah di dalam menyampaikan nasihat. Lihat dalil-dalil yang lain bahwa agama kita dibangun di atas kemudahan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini dibangun di atas kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Akhirnya jemaah sekalian, dengan jawaban awal yang seperti itu, orang tadi akan merasa berat. Jangankan untuk membersihkan najis-najis yang ada, untuk bergerak dan bangun dari tempat tidur dia sudah susah payah. Mungkin mudah bagi sebagian orang yang memiliki pembantu, yang memiliki babysitter, atau yang semisalnya tinggal panggil. Namun tidak semua kondisi orang sama. Sehingga kita katakan kepada orang yang sakit dan dia menyadari kewajiban sholat masih ada pada pundaknya, kasih kabar gembira, iya, Allah akan menerima sholat.
Anda. Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Silakan Anda kerjakan salat dan jangan pedulikan najis yang ada di sekitaran Anda itu. Jawaban ini lebih tepat. Ya, kalau dengan jawaban yang pertama, berapa banyak orang yang meninggal dunia nantinya dalam kondisi meninggalkan salat karena merasa terbebani untuk menghilangkan najis. Namun dengan jawaban yang kedua, kita berharap setiap orang yang kondisinya separah apapun penyakitnya, dia tetap menjaga salatnya dan ini adalah tanda kebaikan baginya. Nah, ini hanya salah satu contoh dari faedah yang kelima, bahwa di dalam kita menyampaikan nasihat dan berdakwah ke jalan Allah, ya, gunakan jalan kemudahan dan jangan mempersulit, dan beri kabar gembira, jangan membuat lari. Nah, faedah yang keenam, coba dibaca. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diterima di sisi Allah meskipun dosa yang dilakukannya sangat besar dan banyak, selama ia memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, jazakallah khair. Ini faedah yang keenam. Ya, kita lihat pembunuh tadi sudah banyak melakukan pembunuhan sampai 100 nyawa. Dan kita yakin bahwa pintu taubat selalu terbuka selama hayat masih dikandung badan. Di dalam hadis Qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Allah tabaraka wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musli'in nahar." Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya. Ini sekaligus penetapan sifat tangan bagi Allah. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan yang di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah pun membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musiil lail, untuk mengampuni atau menerima taubat pelaku kejahatan di malam hari. Ini terus seperti itu kondisinya hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, jemaah sekalian, jadi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa sebesar apapun, apakah perbuatan seperti ini, pembunuhan atau yang semisalnya, niscaya pintu taubat selalu terbuka. Namun dengan catatan selama dia memenuhi syarat-syarat taubat. Ada berapa syarat taubat? Syarat taubat itu ada 5. Untuk menjadi taubatan nasuha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebesar apapun dosa yang Anda terjerumus padanya, jika Anda bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Nabi memberikan kabar gembira. Barang siapa yang bertaubat dari perbuatan dosanya, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi baginya. 5 syarat taubat itu, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Dia bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiatnya benar-benar karena takut kepada Allah, takut akan azab yang diancam oleh Allah tabaraka wa taala. Ini ikhlas, bukan karena faktor lain. Misalkan orang yang sudah pecandu narkoba, saya taubat, enggak lagi pakai narkoba. Lu kenapa? Ya habis, udah kehabisan modal. Ini enggak benar. Atau orang bertaubat dari perbuatan korupsi. Kenapa dia bertaubat? Bukan karena ikhlas, karena kemungkinan untuk korupsinya itu sangat minim dan kecil, resikonya terlalu besar sehingga dia taubat dari perbuatan korupsinya. Ini enggak tepat. Dia tidak dikatakan taubatan nasuha
jika landasan niatnya dia bertaubat dan meninggalkan perbuatannya itu karena faktor demikian. Ini syarat yang pertama. Ikhlas, bertaubat karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena takut kepada manusia siapapun. Ya, namun semata-mata karena takut akan azab Allah. Syarat yang kedua, orang yang bertobat itu harus meninggalkan segala bentuk perbuatan dosanya. Ya, dia tinggalkan. Misalkan seorang pecandu rokok, dia mengetahui bahaya rokok, yang diakui oleh setiap rokok juga, sampai setiap rokok itu tercantum tulisan merokok dapat, nggak tahu, saya nggak hafal bahasanya. Diakui. Nah, kemudian dia bertobat, dia katakanlah saya tobat, nggak mau merokok lagi. Tapi di tangannya masih memegang satu puntung rokok. Lalu itu di tangan kamu masih ada? Ya, ini yang terakhir lah. Ini nggak benar. Kalau memang dia taubat, dia tidak mengetahui ajalnya kapan tiba. Iya, bisa jadi di saat isapan yang terakhir justru itulah ajalnya tiba, sehingga tidak lagi taubat dikatakan taubatan nasuha. Ya, kalau dia taubat, tinggalkan sesegera mungkin. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum, kata Allah. Bersegeralah kepada pengampunan dari Rabb kalian. Ya, ini bersegeralah kalian bertaubat. Ini yang kedua, dia segera meninggalkannya. Syarat yang ketiga adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dia sesali, bukan kemudian membanggakannya di hadapan manusia. Ya, misalkan seseorang bertaubat dari perbuatan zina atau perbuatan maksiat yang dia lakukan, dia katakan bertaubat, namun ketika ditanya apakah Anda menyesal atas perbuatan zina yang telah Anda lakukan, untuk apa saya menyesal? Itu satu kenikmatan, misalkan dia katakan, na'udzubillah. Atau dia banggakan di hadapan orang lain. Nih, saya dulu di masa muda berapa wanita yang takluk di hadapan saya. Ini tidak menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Seharusnya dia menutup aib. Seharusnya dia menutup aib yang telah dia lakukan, bukan kemudian menebarkannya dan membanggakan di hadapan orang lain. Kalau dia bertaubat, niscaya dia sesali, dan tidak akan dia ceritakan kepada siapapun, kecuali kepada orang yang alim dengan tujuan minta fatwa atas apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian syarat yang keempat, taubatan nasuha, dia harus bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Bertekad dengan sebenar-benarnya bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Adapun kalau orang bertaubat namun di dalam hatinya masih ada keinginan, untuk sementara saya taubat dulu. Adapun nanti kalau ada kesempatan, ya lihat lagi nanti kondisinya. Na'udzubillah. Dan syarat yang kelima adalah selama waktu masih ada. Selama waktunya belum habis. Kalau sudah habis waktu, sholat saja kalau habis waktu sudah tidak diterima. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tertolak. Misalkan orang mengerjakan satu amalan yang sudah ditentukan waktunya, ada kaidah usul fikih, anna kulla ibadatin muwaqqata biwaqtin muayyan, fa innaha idza ukhira an dzalika waqtin muayyan bila udhrin lam tuqbal min sahibiha. Setiap ibadah yang telah ditentukan kadar waktunya, jika dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan itu, lam tuqbal min sahibiha, tidak diterima dari pelakunya. Demikian juga taubat, ada habis waktu. Yang pertama tadi sudah kita baca hadisnya. Kapan? Kalau matahari sudah terbit dari barat. Karena terjadi kiamat sudah. Ini waktu yang pertama, habisnya taubat. Habisnya kesempatan untuk taubat. Yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Yakni selama ajal belum sampai di kerongkongan. Kalau seseorang bertaubat dalam kondisi sedang sekarat, tidak diterima taubatnya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Firaun di saat ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Firaun bertaubat dengan mengatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa. Taubat dia, apa diterima oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena bertobat dalam kondisi sudah habis waktunya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang keenam dari kisah tersebut. Nah, yang ketujuh, silakan. Fadhil. Kemampuan malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia dengan izin Allah. Ini kita ambil dari ketika bertikainya malaikat rahmat dan malaikat azab. Rasulullah menceritakan datang seorang malaikat dalam bentuk manusia. Kita imani, ya, sekalipun panca indera kita tidak mampu mencernanya. Seperti apa ketika itu kita tidak tahu. Ya, manusianya seperti apa kita tidak mengetahui. Dan kejadian berubahnya malaikat menjadi wujud manusia bukan hanya kali ini. Namun malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian putih, sangat putih, rambutnya hitam bagaikan mengkai minyak rambut. Ya, datang sebagai laki-laki yang seperti itu untuk mengajarkan tentang agama ini. Kemudian juga Jibril pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam di saat akan dibakar oleh kaumnya. Demikian juga Jibril pernah datang dalam bentuk manusia kepada Maryam. Nah, ini perkara yang wajib untuk kita imani. Nah, 8. Mencari asal berpindah dari daerah yang jadi tempat untuk bermaksiat kepada Allah ke daerah yang tidak menjadi tempat bermaksiat, atau minimal penduduknya tidak hanya berbuat kegiatan. Nah, ini hijrah yang ke-8 faedah yang kita ambil. Ya, karena apa? Alim tadi setelah memberikan jawaban bahwa pembunuh tadi memiliki kesempatan untuk taubat, dianjurkan untuk hijrah. Dan memang hijrah itu ada 3 macam. Ya, ada hijrah tempat, ada hijrah pelaku, dan ada hijrah perbuatan. Hijrah tempat ini termasuk. Ya, yang paling besarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau dari negeri yang banyak kemaksiatan, kebid'ahan, khurafat dan semisalnya, ke negeri yang penuh dengan ketaatan dan dibangun di atas sunnah. Ini hijrah tempat. Ya, sebagaimana Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga sebagaimana para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrah pelaku maksiat. Misalkan kita punya orang, ya, punya teman, kita kenal dia ini orang yang suka melakukan dosa dan maksiat. Kita hijrahkan. Apa artinya kita hijrah? Kita kucilkan dia. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, wahjuruhunna fil madaji'. Ayat ini turun terhadap istri yang kurang ajar terhadap suami. Di saat suami telah memenuhi hak-haknya, namun sang istri kurang ajar, maka Allah perintahkan kucilkan dia di tempat tidurnya. Apa yang dikenal dengan istilah pisah ranjang. Ini termasuk hijrah pelaku maksiat. Dan yang ketiga adalah hijrah perbuatan. Dan ini masyhur, meninggalkan perbuatan kemungkaran menuju ketaatan. Nah, yang ke-9. Coba. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang berilmu, bertakwa dan melakukan kebaikan dapat membantu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematapkan berarti. Iya. Ini saya yang ke-9. Masih anjuran dari orang yang alim tadi. Dia memerintahkan untuk hijrah ke negeri yang banyak orang saleh di dalamnya, melakukan ketaatan dan peribadatan kepada Allah.
bergabung bersama mereka, karena memang Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu agamanya tergantung dari temannya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana agama si fulan, lihat dengan siapa dia bergaul. Ya. Dan sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk, ini akan jelek akibatnya. Contoh yang paling tepat adalah kisah Abu Talib, pamannya Nabi SAW, bergaul dengan orang yang jelek, yaitu Abu Jahal. Nah, bagaimana kisahnya? Abu Talib, dia mendapatkan hidayah irsyad wa bayan. Sudah sampai kepadanya keterangan berupa Islam. Dia mengakui kebenaran Islam yang dibawa oleh ponakannya itu. Ya. Namun di detik-detik ajalnya, Rasulullah SAW menjenguknya dalam kondisi dia sakit parah. Dan ini kesempatan yang terakhir yang diambil oleh Nabi SAW untuk mendakwahi pamannya tersebut. Namun jemaah sekalian, di saat Rasulullah masuk ke dalam kamarnya Abu Talib, ternyata Abu Talib sudah didampingi oleh teman setianya, teman lamanya, yaitu Abu Jahal dan satu lagi Abdullah bin Sumayyah. Dua pentolan orang kafir. Maka Nabi tidak menghiraukan kedua orang pentolan kafir ini. Tetap Nabi mendakwahi pamannya, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ya dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah nanti. Bagaimana pengaruh teman yang buruk? Abu Jahal dengan yang satunya lagi temannya itu menimpali ucapan Nabi dan berkata, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Terus sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, tidak menerima dakwah ponakannya, jadi Nabi SAW. Ini salah satu contoh akibat berteman dengan orang yang jelek agamanya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, yang ke-10, kemampuan menahan beban dan kesulitan dalam rangka bergabung dengan orang-orang soleh merupakan bukti yang menunjukkan kesungguhan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ingat tentang masalah sabar. Ya, sabar itu ada 3, di antaranya adalah bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat juga di sini, karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa orang yang bertobat tadi berusaha semampu mungkin mendekat ke negeri yang akan dia tuju. Sampai dia merangkak dengan dadanya pun dia lakukan. Ini menunjukkan kesungguhannya dia di dalam bertobat kepada Allah. Nah, yang ke-11, sabar. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mengabaikan sedikit dari amal perbuatannya. Ya, ini jelas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada amalan hamba-Nya, ya sedikit apapun dari perbuatan amal saleh yang dia lakukan. Kenapa? Karena orang ini hanya terpaut satu jengkal. Ya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan sedikit pun dari amal perbuatan hamba-Nya berupa ketaatan tersebut. Dan yang terakhir, jika ada dan beberapa hal yang saling bertentangan dan berbaik serangan yang bertolak belakang pada diri seorang hakim, maka ucaplah yang digunakan institusi yang lain yang dipercayakan sebagai penengah. Ya, ini faedah yang terakhir khusus bagi seorang hakim atau sebagai penengah. Jika dia diangkat sebagai orang yang menengahkan dua pertikaian dari kedua belah pihak, nampak alasan yang kuat. Ya, ini kita ambil ketika bertikai malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan sesungguhnya dia datang untuk bertobat. Malaikat azab bilang sesungguhnya dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Dua-duanya hujah yang kuat. Maka sebagai hakim hendaklah dia menggunakan bukti-bukti yang lain yang diikutsertakan sebagai penguat. Yaitu apa? Malaikat ini memerintahkan untuk mengukur antara
jasad orang ini sudah dekat ke negeri yang mana? Apakah masih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, ataukah sudah mendekat ke negeri yang akan dia tuju? Ini adalah bukti yang dapat menguatkan jika kondisinya seperti itu. Ini uraian singkat tentang faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang datangnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.